juga akan marah kepada Hidayah. Nah, Ibu mau tanya, apa yang dilakukan kepada Hidayah? Saya mau maki-maki, saya maki-maki, perbuatan itu betul tidak? Sudah apa? Monggo silahkan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghormati Bapak Surat selaku Kepala SD Negeri Dua Kaligawa, Bapak Ibu Guru SD Negeri Dua Kaligawa yang kami hormati pula. Pertama dan utama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Rabbi bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif oleh Bu Mutmainah SPSD CG Perawatan 11 Kabupaten Wonosobo kepada rekan-rekan guru semua tanpa ada halangan apapun. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk membawakan acara pada kegiatan hari ini. Acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan beliau Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga inti dari diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Mutmainah SPSD. Nanti sesinya sekaligus tanya jawab dan refleksi, rangkaiannya seperti itu, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara pada pagi hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Dua Kaligawa yang akan disampaikan oleh Bapak Surat SPD. Kepada beliau kami persilahkan, semoga Bapak. Dari sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hari ini hadir, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Ibu Mutmainah selaku guru untuk calon guru penggerak. Hari ini akan mengadakan kegiatan yang mana sudah tertera di sini judulnya. Pada pertama kita tentunya bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini tanpa halangan suatu apapun, serta salawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu beserta hari ini yang kita hormati, dalam rangka untuk memajukan sekolah kita, untuk Bu Mutmainah ini akan melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah ini, di SD kami, SD Negeri 2 Kaligowong, yang nantinya kita harapkan untuk kedepannya sekolah kita ini akan lebih baik setelah melalui proses-proses perubahan yang dilaksanakan oleh para Bapak Ibu guru penggerak. Untuk itu rekan-rekan atau teman-teman guru yang lain tolong untuk diperhatikan untuk kegiatan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Mutmainah SPD SD ini. Dan bila ada yang merasa nanti kurang jelas, bisa menanyakan kepada narasumbernya yaitu Bu Mutmainah. Kalau sudah sampai kepada waktunya nanti tolong Bu Mutmainah yang menyampaikan diseminasi ini dan Ibu Guru untuk menyimak. Jadi bukan hanya Bu Mutmainah saja, tapi apa yang didapatkan ini untuk Bapak Ibu Guru yang lain nantinya mengajar di kelas lebih baik dan bermakna, yang tidak lepas kita menggali dari lingkungan kita sekolah. Demikian saja kiranya untuk dari kami, tidak baca lebar, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, untuk saat ini kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada penasihat jalan. Lanjutkan. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Kaligowong. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Mutmainah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surat Kepala SD Negeri 2 Kaligowong, yang saya hormati rekan sejawat SD Negeri 2 Kaligowong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada hari ini telah menghadiri undangan saya khususnya dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Saya Mutmainah, calon CGP Angkatan 11 tahun 2024, akan menceritakan apa sih itu budaya positif. Lanjut Pak. Sebelum saya menceritakan atau menjelaskan tentang budaya positif, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang, tujuan, dan tolak ukur. Latar belakang memberikan pemahaman kepada rekan guru tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah melalui diskusi studi kasus dan praktik restitusi yang nantinya berimbas agar dapat memposisikan diri sebagai manajer. Yang kedua, tujuannya setelah rekan guru memiliki pemahaman budaya positif, dapat terlihat pada murid yang memiliki kesadaran intrinsik atau kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan positif tanpa adanya hukuman
atau pujian sesuai dengan nilai kebajikan yang murid percaya. Yang ketiga yaitu tolak ukur. Bukti yang dapat dijadikan indikator keberhasilan adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas yang didasari keyakinan akan nilai kebajikan yang sama. Murid mampu melaksanakan kesepakatan kelas secara sadar tanpa adanya hukuman atau pujian. Lanjut Pak. Lanjut. Selanjutnya. Dukungan yang dibutuhkan. Di sini kami atau saya sendiri itu perlu dukungan, yaitu satu, kolaborasi semua warga sekolah sebagai teladan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara sadar. Dua, guru kelas untuk memfasilitasi dalam membuat dan menyusun keyakinan kelas maupun sekolah bersama murid. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan wali murid dalam menerapkan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan diri murid di lingkungan rumah. Nah, ini adalah hubungan yang perlu diterapkan di sekolah supaya berjalan dengan lancar budaya positif itu. Langkah kegiatan diskusi yang nomor 1 pengantar, 2 cara-cara menumbuhkan budaya positif, 3 diskusi dan praktik segitiga restitusi, yang keempat refleksi kegiatan. Selanjutnya Pak Rahmat. Nah, sekarang kita sudah mulai ke tema budaya positif. Masih ingatkah Bapak Ibu pengertian budaya positif? Coba siapa yang masih ingat budaya positif? Ayo. Ya, silakan Pak Sugino memakai mic Pak. Monggo dijawab. Oke. Ya, terima kasih. Budaya disiplin positif ya, yaitu perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Oke, terima kasih Pak Sugino, betul sekali ya. Selanjutnya Pak, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Berarti kita sebagai seorang guru harus memberi tauladan yang baik kepada setiap murid kita supaya murid kita itu berperilaku positif atau berperilaku baik yang seperti tadi dijawab oleh Pak Sugino. Bagus ya Pak, terima kasih ya jawabannya, sudah bagus. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Motivasi berperilaku manusia. 3. Posisi kontrol guru. 4. Keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Lanjut Pak. Yang 1, coba siapa yang masih ingat tentang disiplin positif? Mungkin Pak Surat. Silakan Pak. Disiplin positif apa? Coba. Disiplin positif. Disiplin positif itu menurut kami adalah hubungannya pihak sekolah, suasana di sekolah, yaitu baik dengan lingkungan masyarakatnya, dan dari pihak sekolah itu menunjukkan keramahan, kesantunan terhadap siswanya atau lingkungan sekolahnya sehingga terjadi hubungan yang positif, dan ini yang kedepannya akan menjadikan daya tarik dari pihak wali siswa untuk mendapatkan pendidikan yang positif di sekolah tersebut dengan melihat
berbagai unsur, misalnya para gurunya yang ramah, yang dianggap pintar cakap oleh wali siswa dan lingkungan, yang ini menjadi pilihan dari masyarakat sekitar kita. Memang dalam pemberian tugasnya guru itu dalam disiplin positif ini sangat penting. Apa yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru, kami sangat mengharapkan kedepannya demikian. Nyata Bu. Ya, terima kasih Bapak Surat sudah memberi jawaban dengan komplit. Mungkin sudah tidak perlu lagi saya menjelaskannya ya. Nanti tapi akan saya tambahkan lagi. Kita beri aplaus untuk Pak Surat. Terima kasih. Selanjutnya Pak, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan disiplin yang menuntut murid untuk memiliki tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri, kesadaran nilai-nilai kebajikan. Fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan bukan karena pujian atau hukuman, melainkan berdasarkan motivasi dalam diri. Berarti timbulnya dari faktor internal ya, kesadaran dari murid itu sendiri, tidak karena perlu pujian atau takut karena hukuman. Itu yang memotivasi disiplin positif. Lanjut Pak. Tadi di depan ada kata apakah itu nilai kebajikan? Ada kata kebajikan. Kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti sifat-sifat positif atau sifat-sifat yang baik manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti setiap anak pasti mempunyai nilai kebajikan, atau setiap guru juga pasti mempunyai nilai kebajikan. Pak, ini contoh nilai kebajikan. 1. Bertakwa. 2. Kasih sayang. 3. Kejujuran. 4. Tanggung jawab. 5. Kesabaran. 6. Peduli, dan 7. Menghormati. Ini contoh nilai kebajikan. Masih banyak yang lainnya. Ini salah satunya contoh kebajikan. Lanjut Pak. Nah, contoh kebajikan sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila yang ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini ada yang tahu nyanyian profil pelajar Pancasila? Coba kita praktekkan Bapak Ibu biar tidak mengantuk. Berdiri semuanya. Nanti yang nggak hafal bisa menirukan gerakan saya ya. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih teman-teman. Biar tidak mengantuk ya Bapak Ibu, sambil silakan memakan snacknya, silakan monggo dinikmati. Selanjutnya Pak Rahmat. Sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Siapa di sini yang tahu arti motivasi perilaku manusia dan berapa saja? Coba, ada berapa atau artinya apa sih motivasi perilaku manusia itu? Coba Bu Prakti. Dorongan sebentar Bu Prakti. Ini Pak.
motivasi perilaku manusia, selain disiplin positif, guru juga wajib paham motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya faktor eksternal dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak tersebut termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti masuk ke faktor eksternal. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini yang termasuk faktor internal, berarti termotivasi karena mereka sendiri. Mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan tadi ya. Nah, ini merupakan faktor internal. Berarti motivasi perilaku manusia itu ada 2 faktor eksternal dan 1 faktor internal. Selanjutnya, Pak Rahmat. Tujuan guru harus paham tentang motivasi perilaku manusia. 1. Mengidentifikasi motivasi perilaku murid. 2. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapat penghargaan dari orang lain, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid dapat menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Lanjut Pak Ahmad. Nah, sekarang masuk ke nomor 3, keyakinan kelas. Lanjut Pak. Apa arti keyakinan kelas? Nilai atau prinsip yang disepakati bersama antara guru dan murid dengan cara diskusi dan dituangkan dalam pernyataan yang mudah diterapkan. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, sudahkah sekarang saya mau bertanya, sudahkah menyusun keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah ya. Seperti apa kira-kira? Apakah sama dengan nanti yang saya paparkan? Nanti kita bisa membandingkan. Sudah seperti teori disiplin positif di guru penggerak atau belum ya? Nah, bagaimana caranya dan mengapa keyakinan bukan lagi peraturan kelas? Lanjut, Pak Rahmat. Bagaimana caranya? 1. Berdiskusi atau bercurah pendapat untuk peraturan yang harus disepakati. Kita berdiskusi dengan siapa? Dengan murid, ya. Berarti tidak hanya guru yang memberikan pendapat, tetapi harus bersama murid. Setelah itu mencatat semua masukan murid. Setelah itu susunlah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Di sini ada kata kalimat positif. Berarti kira-kira kalau kita menggunakan kata tidak boleh ramai, betul atau tidak?
susunan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Mungkin ada yang belum paham ya Bapak Ibu, saya jelaskan. Susunan keyakinan kelas dengan kalimat positif yang dimaksud yaitu tidak ada kata negatifnya di dalam kalimat keyakinan kelas. Nah, di sini kalau kita misalnya tidak boleh rame, berarti kita ganti dengan kalimat apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tidak boleh rame. Berarti harus dengan kata apa? Sebaiknya tenang. Bentar Bapak. Ya. Sebaiknya tenang seperti itu. Itu sudah mengandung nilai atau kata yang positif. Berarti di depannya tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ramai ketika ada guru yang sedang menjelaskan. Kalimatnya tidak boleh seperti itu. Tapi mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan itu kalimat yang boleh atau kalimat positifnya. Seperti itu. Yang selanjutnya terdapat nilai kebajikan dalam setiap keyakinan kelas itu terdapat nilai kebajikan. Contohnya seperti ini. Berdoa setiap mau pelajaran atau sesudah pelajaran. Berarti itu nilai kebajikannya masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Kalau berdoa itu nilai kebajikan pintar Pak. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Aan yuk. Jempol kanan. Ajari dulu ya Bapak Ibu. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Ulangi lagi coba semuanya. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Salut buat Pak Aan. Untuk selanjutnya nilai keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Nah ini dalam menyusun keyakinan kelas jangan tergedek banyak sekali Bapak Ibu. Jangan sampai 20 atau untuk kelas 1 ya maksimal 5 atau 4 itu sudah banyak sekali. Nanti kalau terlalu banyak anak bingung mau ngapain, malah memikirkan hanya peraturan-peraturannya saja ya. Berarti peraturan kelas atau keyakinan kelas jangan, bukan peraturan maksudnya nilai keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Nah yang terakhir, setelah selesai berdiskusi tadi sudah, ditulis tadi sudah, dan lain sebagainya dari nomor 1 sampai nomor 5 sudah. Setelah selesai dipajang, kemudian dipasang di dinding kelas, ditulis dengan tulisan yang rapi seperti itu. Selanjutnya Pak Rahmat. Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas? Berarti keyakinan dan peraturan kelas itu beda ya Bapak Ibu ya. Dulu yang kita tahu mungkin tentang adanya tata tertib. Pernah tahu ya Bapak Ibu, Pak Rahmat? Ya, Pak Surat ya. Dulu ada tentang tata tertib. Nah, tata tertib itu atau peraturan kelas lebih bersifat otoriter, memberikan instruksi yang tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Fokusnya pada pengendalian perilaku. Keyakinan kelas lebih bersifat kolaboratif. Kita bersama-sama dengan murid melibatkan siswa dalam proses pembuatan keputusan dan tekanan pada nilai-nilai bersama. Fokusnya pada pengembangan karakter dan tanggung jawab. Berarti beda deh antara peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang kita banyaknya menggunakan keyakinan kelas karena itu lebih berkolaboratif. Lebih kita bersama-sama dengan siswa berkolaborasi untuk memunculkan. Kalau itu semuanya siswa terlibat, siswa mungkin tidak akan merasa terpaksa. Kalau peraturan karena siswanya takut, oh ini seperti ini, nah akhirnya melakukannya dengan rasa terpaksa seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tadi yang perbedaannya, yang nilai positif atau kalimat positif atau negatif.
Di sini keyakinan kelas tidak ada kalimat negatifnya, Bapak Ibu ya? Tidak ada kalimat tidak. Nah, keyakinan kelas contohnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, itu nilai kebajikannya masuk ke bertakwa. Yang kedua, mengerjakan ulangan sendiri masuknya ke kejujuran. Yang ketiga, membantu teman piket masuknya ke peduli. Saling membantu berarti peduli sesama teman. Yang keempat, mendengarkan guru ketika sedang menerangkan berarti menghormati. Berarti setiap keyakinan kelas itu harus ada nilai kebajikannya. Maksudnya harus apa sih nilai kebajikannya itu yang dimasukkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk breathing lagi biar tidak mengantuk ya. Semuanya berdiri. Kita akan senam dulu. Nah, sekarang lanjut ke materi. Mudah-mudahan belum ngantuk ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu 4 kebutuhan dasar manusia. Siapa yang tahu tentang 4 kebutuhan dasar manusia? Monggo Bu Asmini ya. Tumiknya. Oke. Silakan Bu Asmini. Kebutuhan dasar manusia diantaranya yaitu cinta, kasih sayang, dan ingin diperhatikan. Ya.
terima kasih. Tepuk tangannya buat Bu Asmi. Betul sekali, cinta, kasih sayang dan ingin diperhatikan. Itu biasanya seperti saya, para ibu-ibu ya, yang suka diperhatikan, suka diberi kasih sayang dan dicintai. Lanjut Pak Rahmat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Mungkin salah saya membacakannya atau betul ya Pak An, Dr. William Glasser. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut Pak Rahmat. Apa saja kebutuhan dasar manusia? 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Betul yang tadi dikatakan oleh Bu Asmini, kebutuhan dasar manusia itu ada salah satunya kasih sayang. Kasih sayang atau kesenangan atau ingin dicintai, itu ada 5 yang terdapat dalam murid ya, kebutuhan dasar manusia seperti itu. Nah, ini ada tadi kasus Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluh karena Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukannya? Coba, siapa yang mau menjawab? Mungkin. Ya Pak An, mic-nya sekarang Pak. Mau gak Pak An? Mungkin dengan kasus seperti itu, saya kalau sudah Ibu Ani itu akan memanggil terlebih dahulu, kemudian menanyakan kira-kira kenapa sih kamu melakukan itu? Apa mungkin karena dia memang tidak bawa bekal, atau mungkin karena dia ingin mendapat perhatian dari teman-temannya? Mungkin harus seperti itu. Ya betul sekali. Terima kasih Pak An. Tepuk tangan untuk Pak An. Jawaban Pak An sangat bagus, yaitu mendekati dulu anaknya, dipanggil terus ditanya. Selanjutnya Pak Rahmat. Nah ini mungkin alasan Tommy seperti ini. Alasan Tommy kemungkinan karena ia lapar, mungkin orang tuanya tidak membawakan makanan atau bekal bisa gitu. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu, paham ke Bapak Ibu? Selanjutnya yang nomor 2, mungkin alasan Tommy karena dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia. Ini seperti Bu Asmi tadi. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya seperti itu. Selanjutnya alasan Tommy yang ketiga, mungkin karena ingin temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Namanya mungkin suka namanya takut seperti itu ya. Selanjutnya Pak Rahmat. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan makanannya yang dibawakan ibunya. Karena ibunya mungkin selalu membawakan makanan yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Tadi yang awal coba Pak Rahmat, yang nomor 3 itu kekuasaan, betul ya? Berarti yang nomor 3 karena bosan, mungkin Tommy ingin merasakan tentang kebebasan. Lanjut. Selanjutnya Pak. Nah ini di sini yang nomor 5, posisi kontrol guru. Siapa di sini yang tahu apa itu posisi kontrol guru? Coba ya Bu Bida.
Silakan. Posisi kontrol guru yaitu pengendalian atau mengendalikan. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Wida. Mengontrol, mengendalikan ya, atau pengendalian. Selanjutnya Pak Rahmat. Nah, di sini 5 posisi kontrol manusia memahami gaya interaksi yang berbeda. Konsep 5 posisi kontrol merupakan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Dr. William Fisher dan Diane Dawson untuk memahami berbagai gaya interaksi yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks pendidikan. Posisi kelima ini menggambarkan cara kita berusaha mengendalikan situasi dan orang lain di sekitar kita, mengendalikan atau mengontrol. Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang nomor 1 penghukum, nomor 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Selanjutnya Pak Rahmat. Nah, mari kita simak video berikut dan analisis perbedaan 5 posisi kontrol guru. Ini videonya, mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali kalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ibu, itu tadi video yang pertama, posisi kira-kira sebagai apa, guru? Sebagai apa kira-kira? Sebagai penghukum ya, seperti itu. Kira-kira nanti kita pilih yang paling baik seperti apa. Sampai nomor 5 nanti ada penjelasannya semua. Minta tolong perhatikan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Pak Rahmat. Sisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
hukum bisa berupa fisik atau psikis. Ibu dan bapaknya dapatnya terjadi murid ketika guru berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nadanya sudah mulai rendah. Nomor 2. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Kita perhatikan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap. Ya, Bapak Ibu, itu contoh. Kembali Pak Rahmat sebelumnya. Contoh posisi kontrol guru. Mungkin kita sebagai guru semuanya pasti pernah mengalami kasus seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dulu kita dengan cara menghukum yang paling hebat. Ternyata masih ada beberapa cara. Yang lainnya yaitu ada membuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau manajer. Silakan Bapak Ibu pilih akan menjadi posisi yang seperti apa, posisi kontrol guru yang seperti apa yang menurut Bapak Ibu itu yang paling baik. Oke? Nah di sini ada yang terakhir atau yang paling tinggi posisinya itu dalam posisi manajer, karena di situ kita akan menanyakan keyakinan kelas kita apa. Kalau anak sudah tahu seperti tadi Naren ditanyakan tentang keyakinan kelas, Naren itu akan merasa oh iya punya keyakinan kelas, maka Naren akan dengan sendirinya dari dalam diri sendiri akan sadar oh ternyata itu salah, terlambat itu salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan lanjutkan Pak Rahmat. Yang terakhir ini sudah yang terakhir ya, tentang segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, ini mungkin hal terbaru yang mungkin Bapak Ibu atau saya sendiri baru dengar. Apa sih itu segitiga restitusi? Saya menemukannya di sini di modul 1.4 dalam guru bergerak. Apa sih itu segitiga restitusi? Lanjut Pak Rahmat. Ya ini segitiga restitusi itu ada 3. 1, menstabilkan identitas. 2,
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru, saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di kelas. Tujuannya adalah menumbuhkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menstabilkan identitas, itu contohnya dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya kita bercakap-cakap dengan murid seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu cara menstabilkan identitas atau cara kita bertanya kepada murid yang mempunyai kasus, misalnya seperti itu. Lanjut Pak. Yang kedua, validasi tindakan atau kesalahan. Caranya bagaimana? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Namun misalnya seperti itu. Namun kamu hanya melakukan seperti itu sudah sangat senang. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini cara validasi tindakan kesalahan. Selanjutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi ada di posisi sebagai manajer. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu masuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya Pak, kita akan lihat video. Kamu tahu nggak anak di sini? Dia tahu Bu. Nah, kalau kamu tahu, Guru mau tanya sekarang apakah betul tadi kamu ke tempatnya Hidayah? Dia Bu lagi selesai sih. Loh, kenapa? Hidayah menaruh hasil pekerjaan saya bukan hanya tugas PR juga Hidayah. Oh itu ya wajar lah. Nah, kalau jadi sekali, itu juga kan mata juga. Mana? Saya marah-marah dulu, saya maki-maki dan juga meja Hidayah dulu. Nah Bapak Ibu, mari kita simak video berikut tentang analisis segitiga restitusi. Moga Pak Rahmat juga videonya. Langsung. Ketika kamu melakukan seperti itu Nah, iya, seperti karena suatu alasan tertentu kan? sebelumnya Pak Rahmat. Iyalah, masa saya diam saja. Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Di sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini kita akan melihat kasus dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, di mana kita sebagai posisi sebagai manajer. Silakan diamati dan dicermati. Terima kasih. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
ya wajarlah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, kita sudah melihat video yang tadi ada sebuah kasus yang dialami oleh anak tadi ya. Seperti itu kita selesaikan dengan posisi kita sebagai manajer, ya, dengan menanyakan keyakinan dan berbicara halus dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih baik daripada kita sebagai posisi penghukum. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ini terakhir penjelasan dari saya tentang disiplin positif Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Rahmat, saya akan menanyakan tentang refleksi. Pada hari ini ya, refleksi kegiatan. Apakah informasi penting yang didapatkan? Siapa yang tahu? Silakan, boleh maju, boleh sambil berdiri di tempat duduknya masing-masing. Atau Pak Rahmat, oke, monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Walaupun sebagai operator boleh jawab ya. Oke. Jadi informasi yang saya dapatkan itu banyak sekali tadi, sudah hampir 1 jam. Iya, yang pertama saya tahu tentang disiplin positif yang sudah dipaparkan Ibu tadi. Kemudian memotivasi dan menghargai diri sendiri dan peserta didik. Selanjutnya ada 5 kontrol guru, kemudian belajar tentang penanganan kasus melalui restitusi. Seperti itu Bu. Sebenarnya banyak sekali tapi itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat, tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Ternyata Pak Rahmat mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir dan semuanya dijawab dengan betul ya. Adakah informasi penting yang didapatkan tadi tentang kontrol guru, tentang disiplin positif, segitiga restitusi, seperti itu. Nah, adakah pembelajaran yang dapat sekarang nomor 2 dulu. Bagaimana perasaan selama mengikuti kegiatan pada hari ini? Siapa? Ya, Pak Binar silakan menjawab. Pak Binar. Enggak. Perasaannya baik dan saya sangat merasa senang. Ya, merasa senang ya. Jadi tahu tadi juga melakukan SPT bersama ya. Untuk yang ketiga, adakah pembelajaran yang dapat diambil selama kegiatan dan adakah rencana penerapan di masa yang akan datang? Silakan mungkin Bapak Rahmat atau Pak Surat
sebagai kepala sekolah ingin menjelaskan semuanya, nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4. Monggo Pak. Terima kasih. Ini kami akan menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Mutmainah. Saya sangat tertarik sekali penyampaian materinya, yaitu khususnya tentang menyelesaikan kasus-kasus, yaitu setelah saya ikuti, yaitu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ini memang benar-benar seakan kita agaknya janggal, namun setelah kita ikuti, itulah untuk pendidik nantinya untuk tahu segitiga restitusi itu yang dimaksud, untuk bisa mengubah pola tingkah laku anak tanpa menyinggung perasaan, proaktif dengan gurunya, dengan sesama teman, dan ini akan melahirkan sikap-sikap yang positif dan tidak mempunyai rasa dendam terhadap rekan ataupun guru, sehingga akan menciptakan sebuah kekeluargaan yang sangat nyaman, sehingga anak merasa betah di sekolah dengan gurunya, dengan teman sesama, ini akan lebih nyaman. Demikian menurut kami untuk apa yang disampaikan dari Bu Mutmainah, dan semoga nanti rekan-rekan guru yang lain bisa mengembangkan sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Mutmainah. Demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Surat. Sudah kompleks sekali ya Pak Surat ya penjelasannya. Dan selanjutnya ada yang mau bertanya pada hari ini? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Pak Rahmat, sudah jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pada hari ini telah mengikuti undangan atau menghadiri undangan dari saya dalam acara diseminasi disiplin positif. Semoga pada hari ini penyampaian dari saya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita beri applause dulu sebelum penutupan. Dan Bapak Ibu, sebelum saya berikan ke pembawa acara, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dari misalnya dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Saya meminta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Ibu Mutmainah. Saya sebagai pembawa acara di awal sampai akhir banyak salah, mohon maaf. Sampai acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.